Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur atas anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan hanya kasih setianya saja jika pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu bisa meneguhkan pengharapan kita kepada Kristus Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ya Tuhan boleh kami mengerti dan kami pahamin dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita buka dalam Alkitab kita di Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu memiliki arti permohonan, meminta, atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Setiap orang pasti menaruh harapan begitu banyak di dalam kehidupannya. Hal pengharapan pekerjaan, keluarga, atau masa depan yang lebih baik. Namun seringkali harapan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Akibatnya banyak orang menjadi kecewa. Namun pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal menepati janjinya. Di tengah badai hidup kita bisa tetap kuat karena tahu bahwa Dia memegang masa depan kita. Ketika sekeliling kita tampak gelap, pengharapan dari Tuhan memberi terang. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Penderitaan dapat membuat orang-orang Kristen meragukan kasih Allah. Kita sering bergumul dengan kebaikan dan keadilan Allah pada saat kita mengalami penyakit, kesendirian, kekecewaan, kemiskinan, dan berbagai bentuk penderitaan yang lainnya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan itu bisa kita baca di dalam Roma 5 ayat 3-4. Pengharapan di dalam Kristus bukanlah harapan kosong dan sia-sia, tetapi sebuah kepastian. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita memungkinkan supaya kita dapat memahami betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami keterpurukan dalam hidup, kasih Allah dinyatakan dengan melimpah dalam hati orang percaya di saat hidup seolah-olah hilang harapan. Orang Kristen mengalami kasih Allah dalam hati mereka melalui Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, sehingga mereka tetap berpengharapan meskipun di masa-masa sulit. Kita kadangkala memang tidak mampu memahami rencana dan kebaikan Allah. Namun sebagai anak-anaknya kita seharusnya meyakini bahwa Bapa di surga pasti selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia akan mengaruniakan segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Seperti dalam firman-Nya di Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kasih Allah yang dicurahkan melalui Roh Kudus kepada orang percaya akan menghibur, menolong, dan memberi pengharapan yang bisa menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kemampuan untuk kita bisa melewati masa-masa sulit yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bermegah dalam kesengsaraan, sebab kesengsaraan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Kristus
tidak mengecewakan. Apapun keadaan kita, tetaplah kita memiliki harapan dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar diri kami ya Tuhan untuk selalu berpengharapan kepada Engkau. Karena di dalam Engkau pengharapan itu tidak mengecewakan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Masa-masa sulit yang harus kami alami. Tetapi biarlah Tuhan hati kami dan mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mencurahkan Roh Kudus-Nya yang menunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Meskipun hidup yang kami alami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kekuatan Tuhan, kasih setia Tuhan dan penghiburan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertahan dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.